Pria bernama Tatsuya Ichihashi ini menjadi pembunuh paling dicari di Jepang di tahun 2007 lalu. Ia diketahui telah membunuh seorang guru muda bernama Lindsay Hawker dengan detail yang mengerikan. Apa motif Tatsuya sampai tega melakukan hal keji tersebut? Tatsuya Ichihashi lahir di tahun 1979 di kawasan prefektur Gifu. Ia merupakan anak dari ibu yang berprofesi sebagai dokter gigi dan ayahnya yang merupakan dokter umum. Pekerjaan kedua orang tuanya itu menjadikan masa depan Tatsuya seakan sudah terjamin. Awalnya Tatsuya bertekad untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya sebagai dokter. Namun ia gagal dalam beberapa tes. Hal itu membuat ia dengan terpaksa menempuh pendidikan tentang ilmu hortikultura di Universitas Chiba dan lulus di tahun 2005. Merasa lulus di bidang yang tak diminatinya, Tatsuya pun tak berusaha mencari kerja. Ia malah hidup dengan nyaman karena orang tuanya terus memberikan uang bulanan sebesar 9 juta rupiah. Disinilah hidup Tatsuya Ichihashi mulai kacau. Ia sempat mencuri serta melukai korbannya tersebut. Tatsuya sempat ditangkap pihak berwajib, namun dibebaskan karena orang tuanya telah membayar jaminan pada pengadilan. Tingkah random dari Tatsuya masih terus berlanjut. Saat sedang berjalan di sekitar stasiun, ia melihat seorang wanita bule yang selanjutnya diketahui bernama Lindsay Hawker. Lindsay Ann Hawker merupakan seorang guru asal Inggris kelahiran 30 Desember 1984. Ia adalah anak dari Bill dan Julia Hawker. Masa kecil Lindsay berjalan dengan baik karena ditemani oleh kedua saudarinya yang bernama Louise dan Lisa. Di sisi akademis, Lindsay adalah lulusan dari University of Leeds dengan gelar sarjana biologi di tahun 2006. Lindsay awalnya sudah merencanakan akan melanjutkan pendidikannya sampai S2. Namun ia memutuskan untuk rehat sejenak dan mencoba hal baru dengan menjadi guru di sekolah bahasa Inggris bernama Nova di Tokyo, Jepang. Banyaknya destinasi wisata di Jepang membuat Lindsay merasa bahagia hidup di kota dengan penduduk terpadat di dunia itu. Di sela-sela pekerjaannya, ia kerap mengunjungi kota wisata di sekitar Tokyo dengan menggunakan kereta api. Sampai akhirnya, di suatu hari saat Lindsay pulang dari kerja, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang pria di stasiun. Pria itu adalah Tatsuya Ichihashi. Tatsuya dengan tiba-tiba mengatakan kalau Lindsay adalah guru bahasa Inggrisnya. Lindsay sempat bingung dengan hal itu karena ia yakin Tatsuya bukanlah salah satu dari muridnya. Ia kemudian mengayuh sepedanya, mencoba menjauh, namun Tatsuya tetap ngotot dan terus mengikutinya. Mulai panik, Lindsay mengayuh sepedanya lebih cepat, tapi lagi-lagi Tatsuya malah berlari mengikutinya. Di dalam perjalanan, Tatsuya terus mempertanyakan di mana Lindsay mengajar dan di mana ia tinggal. Akhirnya Lindsay pun sampai di apartemennya. Di sana Tatsuya memohon pada Lindsay agar menjadi guru bahasa Inggrisnya. Ia juga menawarkan bayaran yang lumayan kepada Lindsay. Tapi karena Lindsay sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya dan merasa tak punya waktu, ia kemudian menolak penawaran dari Tatsuya tersebut. Meskipun kecewa permintaannya ditolak, Tatsuya tetap menerima keputusan Lindsay. Namun, ada satu lagi permintaan aneh yang dikatakan oleh Tatsuya. Ia meminta air minum di apartemen Lindsay karena ia merasa lelah setelah lari sepanjang jalan mengikuti Lindsay. Meskipun tidak nyaman,
akhirnya Lindsay mempersilahkan Tatsuya untuk masuk ke dalam apartemennya. Lindsay berani memasukkan Tatsuya ke apartemennya karena ia punya teman sekamar yang dirasa akan membuat Tatsuya tak berani lagi untuk menemui Lindsay. Usaha Tatsuya untuk menjadikan Lindsay guru bahasa Inggrisnya pun berlanjut. Kali ini Tatsuya menyebutkan angka bayaran sebesar 400.000 per jamnya. Tatsuya juga menjamin pertemuan itu nantinya benar-benar sebatas bisnis. Melihat bayaran yang lumayan, Lindsay pun akhirnya menerima penawaran Tatsuya tersebut. Mereka pun membuat janji untuk bertemu lagi di salah satu kafe. Namun sebelum Tatsuya pergi, ia mengeluarkan kertas dan menggambar sesuatu. Ia kemudian memberikan kertas itu kepada Lindsay. Di kertas itu terdapat gambar sketsa dari Lindsay dan juga nama, nomor telepon, serta alamat email dari Tatsuya. Tatsuya pun pergi dan menantikan pertemuan mereka beberapa hari kemudian. Pada tanggal 24 Maret 2007, Tatsuya dan Lindsay akhirnya bertemu di salah satu kafe di Tokyo. Terlihat dari kamera CCTV, mereka sedang mengobrol, namun terlihat Lindsay yang kurang nyaman jika Tatsuya terlalu dekat dengannya. Pertemuan itu berlangsung lancar. Tatsuya kemudian beralasan dompetnya tertinggal di rumah dan menyarankan Lindsay untuk ikut sekalian pulang. Lindsay pun mengiyakan hal tersebut. Mereka lalu memesan taksi dan menuju apartemen Tatsuya. Setelah sampai, Lindsay sempat mengatakan kepada supir taksi tersebut agar menunggunya karena ia hanya berniat mengambil bayaran dari Tatsuya. Mereka pun masuk ke dalam gedung apartemen Tatsuya. Setelah beberapa waktu, sopir taksi tersebut menunggu. Namun, Lindsay tak kunjung kembali. Tanpa curiga, ia pun pergi untuk mencari penumpang lainnya. Pada tanggal 26 Maret 2007, Nova melaporkan hilangnya Lindsay setelah ia tak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut. Selain itu, teman Lindsay juga melaporkan hal yang sama kepada kepolisian. Mereka mengatakan jika terakhir Lindsay pergi untuk mengajar seorang pria bernama Tatsuya Ichihashi. 2 petugas kepolisian pun tiba di apartemen Tatsuya. Namun mereka tidak bisa memeriksa ke dalam apartemen tersebut karena tidak ada surat penangkapan meskipun tahu Tatsuya sedang berada di dalam apartemennya. Polisi pun menambah personil menjadi 9 orang dengan niat untuk mendobrak apartemen Tatsuya karena polisi mencurigai Lindsay dalam bahaya. Saat polisi mengatur rencana pendobrakan, tiba-tiba Tatsuya keluar dari apartemennya dan langsung kabur begitu saja. Polisi yang kaget hanya berhasil mengambil ransel dari Tatsuya saja. Tatsuya pun berhasil kabur dari penyergapan itu. Polisi pun kehilangan jejak dari Tatsuya. Pihak kepolisian lalu memeriksa ke dalam apartemen Tatsuya dan menemukan jenazah Lindsay Hawker sudah terkubur di dalam bathtub yang terletak di balkon ruangan tersebut. Lindsay ditemukan dengan kondisi terikat dan rambut yang sudah dipotong. Di sekitar bathtub itu juga ditemukan bunga untuk menyamarkan bau tak sedap dari jenazah Lindsay. Menurut keterangan pihak kepolisian, Lindsay saat itu sempat melakukan perlawanan karena terdapat jejak di seluruh ruangan. Saksi yang juga merupakan tetangga dari kamar Tatsuya juga menyebutkan ia mendengar sebuah barang yang diseret saat kejadian. Polisi mencurigai saat itu Tatsuya menyeret bathtub guna mengubur jenazah dari Lindsay. Polisi kemudian langsung menyebarkan pamflet pencarian Tatsuya Ichihashi ke seluruh Jepang. Wajahnya dipampang di seluruh media cetak ataupun digital. Namun semua usaha dari kepolisian tak membuahkan hasil. Tatsuya seakan hilang di telan bumi. Pencarian ini pun berlangsung hingga beberapa tahun.
Hal ini memicu kemarahan dari pihak keluarga Lindsay. Mereka menuding kepolisian Jepang telah teledor hingga menyebabkan kaburnya Tatsuya. Saking frustasinya, pihak keluarga Lindsay sampai meminta bantuan Yakuza beberapa waktu setelah kematian Lindsay. Tatsuya berhasil tak terdeteksi sampai tahun 2009. Seorang pekerja konstruksi di Osaka melaporkan telah melihat sosok yang diduga mirip dengan Tatsuya. Akhirnya, pada tanggal 10 November 2009, Tatsuya Ichihashi berhasil ditangkap saat akan menyeberang dengan kapal feri di pelabuhan Osaka. Saat penangkapan ada yang berubah dengan wajah Tatsuya. Ia selama ini diketahui telah bekerja sebagai pegawai konstruksi dan melakukan operasi wajah agar tidak terdeteksi oleh masyarakat. Awalnya Tatsuya masih menyangkal tuduhan pembunuhan terhadap Lindsay. Pada tanggal 23 Desember 2009, pengacara Tatsuya mengatakan bahwa kliennya itu memang terlibat dalam kasus kematian Lindsay. Namun ia tak berniat untuk membunuh wanita malang itu. Dalam pengadilan terakhir, Tatsuya mengaku telah mencekik Lindsay agar ia tidak teriak saat Tatsuya melakukan pelecehan. Akhirnya pada 21 Juli 2011, Tatsuya Ichihashi divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Distrik Chiba. Sampai saat ini Tatsuya masih hidup di usianya yang ke-44 tahun. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.